Assalamualaikum, salam jujur. Nah, dari Paturang Rasidinas, semoga kita tetap selalu dapatkan semangat dan bersyukur dalam segala keadaan apapun di hidup. Amin. Hai sobat nak karo perantauan, ketemu lagi dengan Bunda Japran. Ini Bunda mau ngajak kalian buat vlog di luar ya. Tapi di mana tadi parang saya? Nah, ini sudah dapat, jadi kita mau keluar ruangan mumpung si baby lagi bobo. Jadi kesempatan saya untuk gugas yang di bagian depan. Jadi jom ikut Bunda Japran. Yuk, mari kita ke sana ya. Nah, ini tadi kayu ini diangkut sama si Japran ya. Dia di depan kayu potongan cerocok rumah tetangga kita ya. Dia bagi sama kita, mana tahu untuk masak-masak air teh ketika habis gas katanya. Jadi terima kasih banyak buat tetangga baru kami ya. Macam itulah ya Bun, tadi setelah anak saya si Japran pulang sekolah, dia bantu bundanya untuk angkat kayu yang dibagi sama tetangga ya, potongan kayu pasang cerocok tadi ya. Dan di sini Bunda Japran lanjutlah ini apa namanya, kita petik pucuk ubi ini karena ini batang ubi mau saya babat rata. Jadi mau saya pindahkan gitu ya ke tepiannya, ke tepi-tepi pagar gitulah ya. Nah Bun, kalian ada nggak yang samaan sama Bunda Japran? Samanya bagaimana? Samanya macam ini ya Bun. Semalam itu si Japran ada buat satu kesalahan gitu ya. Jadi dia apalah sama papanya dikasih apa namanya peringatan gitu ya, semacam peringatan lah ya. Dia bersepeda sampai lupa waktu gitu ya. Tapi setelah dia pulang dari bermain sepeda, sepedanya ditahan sama suami gitu ya, sama papanya. Pas masa ketika itu si Japran dihukum lah macam itu, nggak boleh bersepeda selama seminggu gitu ya Bun. Sebenarnya sebagai seorang ibu, kalian sama nggak seperti Bunda Japran? Kita ada si perasaan, kenapa anakku dimarahi? Hanya akulah yang bisa memarahi anakku. Pasti ada perasaan macam itu ya Bun. Tapi di sini Bunda Japran, ketika papa menasihati si Japran, saya juga tidak begitu nampakkan di depan Japran gitu. Saya agak sedikit sedih gitu ya karena dia kena marah gitu ya. Karena di sini saya sadar ya Bun, nasihat-nasihat dari suami saya itu, pokoknya Japran atau pengajarannya itu demi kebaikan anak saya juga pada suatu hari nanti gitu ya. Sebenarnya kalau ditanya, tiada satu orang ibu pun di dunia ini yang ingin anaknya dimarahi gitu ya, termaksud sama suami kita sendiri gitu ya. Kita hanya ingin kita yang memarahi gitu ya Bun. Kalian ada nggak yang macam itu ya? Tapi di sini saya berpikir positif aja ya. Nggak mungkin lah anak-anak itu kalau nggak kita tegur, dia kan nggak tahu nanti di mana letak kesalahannya. Jadi kita harus rajin menasehati kalau menurut saya gitu ya. Jadi saya sih sah-sah aja kalau papa nasihatkan anaknya macam itu, walaupun terkadang ada sedikit perasaan gitu ya dalam hati gitu ya. Tapi saya tidak mau tunjuk di depan Japran gitu, takut dia nanti besar kepala dan merasa tindakannya itu ada yang membela, jadi takutnya semakin merajalela gitu ya Bun. Lain orang tua, lain juga pengajarannya sama anak-anaknya ya. Kalau mungkin versi suami saya begitulah pengajarannya untuk mendidik anaknya supaya menjadi gentleman gitulah, menjadi anak laki-laki yang tegas gitu ya. Karena pada dasarnya kemarin si Japran ini apa ya, gimana, karena dia sudah lama sendiri, dia sampai umur 8 tahun baru punya adik, jadi dia kan termaksud dimanja gitu ya. Dimanja sih nggak dimanja banget, kasih sayang full sama dia gitu ya, dari versi neneknya, dari saudara-saudara yang lain, nenek-nenek yang lain pun sangat memperhatikan dia full gitu ya, karena baru dialah waktu itu cucu pertama gitu ya. Tapi terkadang saya bingung ya Bun, bagaimana caranya untuk menjadi orang tua terbaik untuk anak-anak ya. Karena di hidup ini kan kita harus belajar gitu. Untuk menjadi orang tua pun adalah sebuah proses ya Bun, yang tidak ada pelajarannya ya. Begitu sampai jodoh kita, menikahlah kita gitu ya. Jadi kita nggak ada tuh belajar proses jaga anak,
proses beradaptasi dengan suami macam mana gitu ya. Itu semua terjadi seiring dengan berjalannya waktu ya kan Bun. Jadi ya yang penting kita jalani, kita nikmati saja prosesnya gitu ya. Saya pun terkadang bingung gimana sih cara menjadi orang tua yang baik dan benar gitu. Terkadang kita ada yang memprotes, ada yang kamu gini-gini, kamu jadi orang tua harus gini, begini, begitu, begini dan bla 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 sebagainya ya. Tapi di sini terkadang saya bingung gimana sih versi jadi orang tua yang baik dan benar itu gitu ya. Ya semampu saya ya saya kasih dia pendidikan, saya sekolahkan dia, saya ajar dia ilmu agama macam itulah ya Bun. Inilah terus sahabat nak, kalau perantauan nak kerja sebentar sudah bangun lagi si baby boy. Nah, terpaksa lagi kita berhentikan kerja. Ntar lagi kalau papa sudah pulang mungkin bisa dia jaga jawabannya. Bunda Japran mau lanjut apakan tanaman kita tadi ya, nanti kalau nggak langsung ditanam, tak kapan-kapan nanti akan ditanam lagi ya. Oke lah sobat nak, kalau perantauan kita jaga dulu si baby boy. Aduh penat. Nah jadi di sini Bun, aku mau tanya sama kalian semua ya, gimana sih caranya menjadi orang tua yang baik dan benar, dan cara yang baik menurut pengalaman kalian ya dalam mendidik anak ini, karena saya juga tidak begitu tahu gimana caranya gitu ya. Kalau kalian ada ilmu tolong bagi-bagi sama Bunda Japran gitu ya, biar saya juga bisa senantiasa menjadi ibu yang terbaik untuk anak-anak saya gitu ya. Hanya itulah harapan kita semua para ibu ya. Boleh nanti kalian tulis juga di kolom komentar, kita sharing, kita berbagi masalah pengalaman hidup dalam mendidik anak ini ya. Terkadang saya memang kamu tidak gini ibu yang baik gini-gini, itu menjatuhkan mental saya banget ya Bun. Kamu bukan orang tua yang terbaik begini begitu. Kadang ada yang memprotes, bukan saya tak terima diprotes ya, senang sih senang ya, tapi boleh diprotes tapi kasih juga solusi atau kasih juga pelajarannya gitu sama saya ya Bun. Saya sangat senang sekali diprotes dan dibagi nasihat ya. Kalau untuk lebih baik kita dinasihati orang, kita kan senang juga ya. Kalau itu selama nasihat itu membangun dan mendidik, saya sah-sah aja ya, saya terima dengan lapang dada dan senang saya kalau dinasihati gitu ya. Karena saya pun walaupun sudah tua ini masih butuh juga nasihat dari kalian semua, nasihat terbaik ya dalam menjalani hidup ini ke depannya gitu ya. Jadi itu saja video kita hari ini. Jangan bosan-bosan kalian mendengar cuap-cuapannya Bunda Japran ya. Oke, itu saja video kita hari ini. Dadah, bye-bye.